Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah teknologi dan perempah, minyak ciri, dan fitofarmaka, yang mana disusun oleh saya sendiri yaitu Rizkita Tijuansah dengan NIM J1A220048. Di sini terdapat uraian kegiatan saya, yang mana uraian kegiatan ini berhubungan atau berkaitan dengan kegiatan pengabdian kewirausahaan produk diam, yang mana uraian kegiatan ini saya ambil dengan rancangan pembelajaran semester di kuliah reguler, yang mana pada hari pertama ini mencari dan mempelajari mengenal tanaman rempah-rempah, minyak asiri, dan fitofarmaka di Indonesia. Ini uraian kegiatan pertama ini, dan untuk selanjutnya akan diperjelas lagi di PPT, yang mana uraian kegiatan ini didapatkan atau mencari di Google atau dengan jurnal-jurnal lain. Nah, selanjutnya mengerjakan dan mempelajari definisi rempah, minyak siri, dan fitofarmaka. Nah, selanjutnya lagi mencari dan mempelajari lagi materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu minyak siri. Nah, selanjutnya lagi mempelajari materi tentang ekstraksi, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan metode ekstraksi. Selanjutnya masih juga sama. Setelah itu memilih pertimbangan dalam pemilihan metode ekstraksi. Setelah itu mencari dan mempelajari materi tentang pertumbuhan atau fitofarmaka. Memahami dan mempelajari lagi produk-produk fitofarmaka. Selanjutnya mencari dan mempelajari materi tentang kayu manis, serta pengolahan kayu manis dan pemanfaatan kayu manis. Nah, ini saya buat karena terdapat di rancangan pembelajaran semester. Selanjutnya mencari dan memahami lagi proses produksi kayu manis. Selanjutnya mencari dan mempelajari lagi materi tanaman rempah, minyak siri, dan fitofarmaka di Indonesia. Dan selanjutnya lagi mencari dan mempelajari kembali mengenai tanaman rempah, minyak ciri, dan fitofarmaka di Indonesia. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali tentang uraian kegiatan ini di PPT. Laporan mata kuliah teknologi rempah, minyak siri, dan fitofarmaka dengan dosen pengampu Ibu Yernisa, STP MSI. Dengan saya sendiri, nama di sekitar tujuan saya dengan Ninja 1A2048. Yang pertama itu pendahuluan. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Fitofarmaka merupakan golongan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena bahan baku alam. Minyak sirih merupakan salah satu bahan baku industri yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau penyulingan bagian tanaman seperti bunga, kulit, akar, kayu, daun, atau buah yang memiliki kandungan senyawa sirih. Misalnya yang kedua itu pembahasan. Pada pembahasan yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang berasal dari bagian daun, batang, kulit kayu, umbi, rimpang, akar, biji, bunga, atau bagian-bagian tumbuh-tumbuhan lainnya. Terdapat beberapa kelompok rempah-rempah, yaitu seperti rempah pedas, ada lada, dan cabai. Rempah aromatik seperti uh, seperti cengkeh-cengkeh. Rempah aromatik ini seperti kayu manis dan cengkeh. Dan rempah daun itu seperti bawang dan seledri. Selanjutnya bahan penghasil rempah yaitu umbi, seperti jahe, kunyit, dan kencur, biji, penghasil rempah biji, yaitu pala dan kemiri, penghasil rempah kulit batang yaitu kulit manis, yang rempah dari bunga yaitu cengkeh, rempah dari buah yaitu merica. Masuk yang kedua,
Itu minyak aciri. Minyak aciri atau yang disebut juga dengan acetate oils, Trerex oil, dan Valentine oils adalah komoditas Etrus aroma dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga. Minyak sirih didefinisikan sebagai produk hasil penyulingan dengan uap dari bagian-bagian suatu tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, yang pertama itu bahan baku. Bahan baku akan menentukan kualitas minyak sirih. Yang kedua, penanganan pasca panen minyak sirih yang tidak sama. Yang ketiga, proses produksi. Dan yang keempat adalah penyimpanan minyak sirih. Terdapat beberapa sifat fisik dan kimia pada minyak sirih, yaitu seperti minyak sirih fisika. Minyak sirih hanya mengandung dua golongan senyawa, yaitu olaptena dan stearoptena. Minyak sirih kimia itu mengandung senyawa kimia dan biasanya campuran tersebut sangat kompleks. Yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat berbahan tumbuh-tumbuhan yang terutama herbal alami yang telah diuji keamanan dan khasiatnya. Fitofarmaka adalah kelompok obat di Indonesia selain obat tradisional jamu seperti temulawak ya dengan jahe, temulawak dengan sambiloto, dan obat herbal standar atau OHT. Yang keempat, ekstraksi. Ekstraksi adalah jenis pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Tujuan daripada ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang di dalam simples. Basic daripada ekstraksi ini adalah perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka. Kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Teknik ekstraksi dapat dibedakan menjadi 3 cara, yaitu ekstraksi bertahap, ekstraksi kontinu, dan ekstraksi arah berlawanan. Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara dingin dan cara panas, dan terdapat beberapa metode ekstraksi. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam ekstraksi adalah yang pertama ukuran partikel, yang kedua zat pelarut, yang ketiga itu temperatur, dan yang keempat itu pengaduk fluida. Selanjutnya kayu manis. Kelima, kayu manis. Hasil utama kayu manis adalah kulit, batang, dan dahan. Sedang hasil sampingan adalah ranting dan daun. Komoditas ini selain digunakan sebagai rempah, hasil olahannya seperti minyak sirih dan resin banyak dimanfaatkan dalam industri-industri farmasi, kosmetik, makanan, minuman, rokok, dan lain-lain. Kayu manis dapat segera dimanfaatkan begitu proses panen dilakukan. Apabila kayu manis hendak dimanfaatkan sebagai penyedap makanan, tidak diperlukan penanganan khusus agar produk tersebut dapat diolah. Cukup dibersihkan atau dikeringkan. Yang ketiga, hasil yang dicapai. Pada produk dimsum menggunakan rempah-rempah menjadi bahan baku untuk membuat produk sebagai bumbu atau penyedap rasa pada dimsum. Rempah-rempah yang digunakan sepertinya ada rempah daun seperti daun bawang, daun putih, dan merah, serta ada juga bumbu penyedap rasa. Rempah-rempah daun tersebut sebagai penambah cita rasa pada dimsum, yang mana seperti bawang putih, bawang merah, dan bawang serta bumbu penyedap rasa ini merupakan bahan utama untuk membuat produk dimsum. Untuk kesimpulan, rempah-rempah yang pertama, rempah-rempah merupakan bahan hasil pertanian yang digunakan sebagai sumber citra rasa dan aroma. Produk dimsum juga menggunakan rempah-rempah seperti daun bawang. Minyak sirih merupakan minyak yang mudah menguap dari hasil ekstraks dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga. Fitofarmaka merupakan golongan obat tradisional. Sedangkan yang keempat, ekstraksi adalah jenis pemisahan satu atau beberapa
bahan dari suatu padatan atau cairan. Baiklah, dan terima kasih. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapatkan yang saya sampaikan di presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.